Baik ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penalaran induktif. Ya. Nah, apa itu penalaran induktif? Ya, jadi penalaran induktif itu kita membuat kesimpulan umum berdasarkan observasi atau contoh-contoh khusus seperti itu. Ya. Nah, jadi misalkan kita punya data-data khusus seperti itu, nah kemudian kita katakanlah generalisasi seperti itu ya, kita perumum seperti itu. Ya. Nah, jadi penalaran ini menggunakan premis dari objek yang diuji untuk menghasilkan kesimpulan tentang objek yang belum diuji. Nah, jadi kalau misalkan kita punya data, ya, eh, kalian mungkin umurnya berapa? 18 ya. Oke, eh, sejak tahun pertama kalian ingat, misalkan itu matahari terbit dari timur. Ya. Kemudian 10 tahun yang lalu, ya, matahari terbit dari timur. Tahun lalu juga terbit dari timur. Bulan lalu juga terbit dari timur. Jadi tidak ada hari-hari itu matahari yang terbit dari mana? Dari utara misalkan ya. Dan pekan lalu juga dari timur. Kemarin juga. Nah, berarti ya kalau misalkan hari ini iya juga dari timur. Nah, maka dapat disimpulkan besok ya, insya Allah itu matahari juga akan terbit dari timur. Ya, oke. Baik, nah, contoh lain ya, misalkan kalau seseorang yang namanya Budi jam 8 ke kampus itu sudah penuh tempat parkir. Nah, besoknya, nah gimana kalau jam setengah 8 deh Bang, lebih awal. Dan ternyata jam setengah 8 ada tempat parkir. Ya. Nah, kemudian eh, 3 hari pengamatan ada terus. Nah, sudah. Jadi dari fakta-fakta yang khusus itu, yang hanya 3 hari itu, maka Budi menyimpulkan bahwa ya sudah, kalau mau dapat tempat parkir berarti harus datang jam 7.30 seperti itu. Nah, itu dia salah satu menarikan kesimpulan dengan cara induksi ya. Nah, kemudian contoh kita tadi ya tentang matahari yang terbit dari timur dan juga tempat parkir itu tidak berlaku mutlak ya. Nah, jadi bisa saja dia kesimpulannya itu berlaku lokal. Ya, sebagai contoh, ya matahari terbit dari timur itu berlaku untuk kita ya. Alhamdulillah kita berada di daerah tropis garis khatulistiwa ini. Jadi konstan gitu ya matahari itu dari timur. Nah, tidak berlaku untuk teman-teman kita yang berada di kutub utara ya. Jadi mereka itu tidak merasakan matahari terbit dari timur. Nah, kemudian yang masalah tempat parkir itu juga gitu ya. Jadi Budi jam 7.30 harus berada di kampus itu juga mungkin hanya di gedung kuliah si Budi. Oke, tapi belum tentu di daerah tempat parkir yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, penalaran induktif itu ada 4 bentuk ya. Jadi yang pertama prediksi. Ya, jadi prediksi itu adalah bentuk penalaran induktif yang menyimpulkan sebuah klaim mengenai apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan observasi masa lalu dan saat ini. Ya, banyak sih yang memprediksikan lah. Contohnya ya, contoh kita tadi ya tentang matahari yang terbit dari timur dan juga tempat parkir itu ya, banyak ya, jadi memprediksikan cuaca, misalkan itu prediksi harga saham, harga cabai misalkan. Nah, yang kedua itu generalisasi ya, contoh generalisasi itu berkenalan misalkan ya, berkenalan dengan seseorang dari misalkan Bengkulu bagian tertentu kayak gitu ya. Pintar anak itu, misalkan ada nggak yang misalkan dari Seluma, misalkan ya dari Seluma, misalkan. Pintar anaknya. Kemudian kenalan lagi sama orang lain lagi dari Seluma juga, pintar juga gitu ya. Jadi misalkan IP-nya 4 kayak gitu ya. Nah, terus kalian dengan adanya data-data seperti itu ya, kalian generalisasi, oh berarti anak Seluma itu pintar-pintar, kayak gitu ya. Baik. Nah, kemudian sebab akibat. Nah, sebab akibat ini itu adalah bentuk penalaran induktif di mana kesimpulan mengenai suatu akibat dari suatu keadaan itu dibuat berdasarkan sebab yang diketahuinya atau sebaliknya. Ya. Nah, misalkan contohnya aja, teman-teman kalau habis begadang misalkan besoknya sakit misalkan. Jadi ya sudah kalian menyimpulkan, oh jika saya begadang maka saya sakit kayak gitu. Jadi eh, sebabnya begadang, akibatnya ya sakit kayak gitu ya.
Tapi belum tentu juga, misalkan suatu saat kalian sakit gitu ya. Nah, apa itu sebabnya? Ya belum tentu juga begadang gitu ya, bisa jadi yang lain. Baik, itu dia sebab akibat. Nah, kemudian analogi. Nah, ini adalah bentuk penalaran induktif di mana kesimpulan mengenai sesuatu itu karena kemiripannya dengan benda-benda lain. Atau apapun ya, kejadian, objek. Ya analog itu tuh kayak apa? Sama lah perbandingannya. Contohnya ya, misalkan teman kalian nanya, jarak rumahmu ke kampus itu berapa jauh gitu. Terus, nah kalian bisa menganalogikannya. Oh sama lah kayak jarak antara pasar Minggu dan pasar Panorama misalkan kayak gitu. Nah itu eh, ya semacam analogi lah. Apa karena kemiripan lah di sini ibaratnya tuh kata kuncinya dia mirip. Baik, nah kemudian ini juga sudah dibahas ya mungkin pada waktu SMA induksi matematika. Jadi untuk setiap bilangan bulat positif n, misalkan Pn adalah pernyataan yang bergantung pada n. Jika P dievaluasi pada angka 1 itu benar, ya, kemudian untuk setiap bilangan positif K, jika PK itu benar, maka PK plus 1 itu benar, nah, maka kita bisa perumum, ya. Berarti PN itu benar untuk semua bilangan positif N. Jadi ini sangat bermanfaat ya teman-teman, karena kan yang namanya bilangan eh, bulat positif itu kan tak terhingga ya, dia terhitung tapi tidak terhingga. Ya nggak mungkin lah kita buktikan, oke ini untuk N sama dengan 1 benar, untuk N sama dengan 2 benar, N sama dengan 3 benar, terus saja sampai N 1 juta benar, kan nggak gitu ya. Jadi kita ambil satu aja dulu, dia benar untuk N sama dengan 1, kemudian kita anggap jika dia benar untuk eh, apa K, ya, maka dia benar untuk K plus 1, maka sudah. Nah, berarti itu berlaku untuk semua n bilangan bulat lebih besar dari 1. Seperti itu. Nah, ini dia contohnya. Nah, jadi kita diminta gunakan induksi matematika untuk membuktikan jumlahan ini ya, n suku pertama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Berarti ini bilangan n apa? N bilangan ganjil pertama, ya, plus sampai 2n min 1 itu adalah n kuadrat. Nah, Nah, itu rumus ini benar untuk bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan 1. Nah, kita disuruh membuktikan apakah rumus ini benar. Ya. Nah, jadi yang pertama kita harus tunjukkan bahwa P1 itu benar. Ya, yaitu rumus tersebut benar pada saat n sama dengan 1. Ya udah, pada saat n sama dengan 1 kan kita masukkan ke sini, berarti 2 kali n dikurang 1. Ya, berarti 2 kali n dikurang 1 itu kan 1. Dan dia sama dengan 1 kuadrat. Nah, berarti ini benar. Jadi dia untuk N sama dengan 1, maka rumus tersebut benar. Karena S1 ya, itu adalah 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, sudah. Sekarang kita anggap P dikerjakan pada K itu benar. Nah, maka rumus Sn ini kita ubah menjadi Sk. Nah, setiap ketemu dengan N, kita ganti dengan K. Ya, oke. Nah, kemudian kita harus menunjukkan bahwa P K plus 1 itu benar. Ya, artinya SK plus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat itu benar. Ya, kalau itu terjadi, maka rumus tersebut berlaku untuk semua bilangan positif N. Baik ya, nah jadi begini saja kita tulis ulang saja. Nah, kita punya kalau Sn itu kan 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 dan seterusnya ditambah 2N min 1 ya, sama dengan N kuadrat. Nah, sekarang ya kita anggap PK itu benar. Nah, berarti sekarang kita ganti N di sini, kita ganti dengan K. Berarti kita punya SK itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya ditambah 2K min 1 ya, sama dengan K kuadrat. Ya, saya rasa ini nggak ada masalah ya. Dari sini ke sini itu hanya mengganti N dengan K. Udah. Nah, sekarang kita kerjakan ini
S K plus 1 ya. Jadi K kita ganti dengan K plus 1. Maka yang terjadi adalah ini tetap 1 plus 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Tambah ini masih tetap ya 2K min 1. Nah sekarang ya kita tambah satu suku lagi yaitu K plus 1 ya. Berarti kita punya 2 kali K plus 1 ini ya min 1. Oke teman-teman. Nah jadi ibaratnya kenapa ini seperti ini ya? Ya karena kan kita ikuti saja polanya. Jadi kalau ini sampai K, maka ini sampai 2K min 1. Nah, berarti kalau sukunya itu menjadi ditambah satu lagi, ya berarti ya sudah bukan 2K min 1, tetapi 2 kalikan K plus 1. Nah, baru dia min 1. Nah, ini harus kita buktikan apakah ini akan sama dengan. Jadi kalau ini K, maka ini K kuadrat. Berarti kalau ini K plus 1, maka ini harus K plus 1 kuadrat. Ya. Nah, kalau kita nanti bisa, ini masih tanda tanya ya teman-teman. Kalau nanti kita bisa membuktikan bahwa ini semua adalah, ya ini semua adalah K plus 1 dalam kurung kuadrat, ya maka induksi matematika kita berhasil dalam artian kita bisa membuktikan bahwa rumus ini semua itu berlaku untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari sama dengan 1. Oke ya, jadi kita akan ke sini nanti, kita akan buktikan. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita lihat ya di sini. Dari sini ke sini, karena tadi kita di langkah awal ini kita sudah tahu ya, bahwa ini adalah K kuadrat ya. Nah, berarti ini boleh kita nyatakan ini sebagai K kuadrat. Tadi paham itu ya? Jadi suku 1 plus 3 dan seterusnya itu adalah K kuadrat. Nah, maka berarti ini semua adalah K kuadrat. Udah, sekarang ini berarti K kuadrat ditambah dengan ini. Kita buka kurungnya ini menjadi 2 kali K, 2K ya. Ditambah 2 dikurang 1. Ya, berarti ini kita punya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Dan itu bisa kita sederhanakan menjadi K tambah 1 kuadrat. Dan ternyata ini sama ya. Ini sama dengan ini kan. Nah, berarti kita sudah buktikan bahwa SK plus 1 sama dengan K plus 1 dalam kurung kuadrat. Nah, oleh karena itu, ya dapat kita simpulkan bahwa dengan induksi matematika, maka rumus ini benar ya untuk semua bilangan bulat N besar dari sama dengan 1. Ya, sebenarnya itu udah ada di sini ya, cuma itu kita konstruksi ulang saja. Ini sama persis ya seperti yang kita kerjakan. Nah, ya, jadi dari 1 dan 2 dapat disimpulkan dengan induksi matematika bahwa rumus tersebut benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari sama dengan 1. Nah, itulah dia prinsip induksi matematika. Ya, jadi kita tidak perlu mengecek satu persatu ya. N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 100. Itu nggak perlu ya. Jadi kita cukup untuk yang pertama sama dengan 1. Oh, dia betul. Sudah, sekarang kita anggap dia betul untuk K. Kemudian kalau dia bisa kita buktikan benar untuk K plus 1, ya sudah, maka untuk rumus umum semuanya itu pasti dia benar. Baik ya, demikian pembahasan kita tentang penalaran induktif. Ya, di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan penalaran deduktif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.